Memimpin daerah pakai hukum, itu biasa, ya kan? Tapi gimana kalau ada satu pemimpin daerah yang memimpin daerahnya pakai aturan mistis dan klinik? Ini adalah cap yang melekat pada Kang Deddy Mulyadi atau yang sering dikenal atau dipanggil KDM. Saat kepala daerah lain sibuk untuk membangun gedung dan juga infrastruktur modern, nah Kang Deddy justru sibuk membangun ratusan patung tokoh pewayangan hingga dituduh menyebarkan kesirikan. Apakah ini murni syirik? Atau mungkin kita aja yang udah lupa sama akar budaya Nusantara kita? Nah, hari ini kita bakal membahas kepemimpinan KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang banyak menjadi perbincangan orang-orang. Udah gak sabar? Ayo kita langsung aja masuk ke video pembahasannya hari ini. Sobat Jiwa, bayangin sebuah kota yang dibangun nggak cuma pakai semen dan beton aja, tapi juga dibangun pakai hati, jiwa, dan juga budaya. Nah, itulah yang jadi mimpi besar dari seorang Kang Deddy Mulyadi waktu memimpin Purwakarta. Beliau itu pengen kota yang dipimpinnya itu punya karakter yang jadi tempat di mana masyarakatnya bangga dengan jati diri asli Nusantara. Beliau memulai langkah perubahan itu dengan merubah wajah kota sesuai dengan arsitektur khas Sunda yang sangat-sangat indah, Sobat Jiwa. Kemudian di sana, anak-anak sekolah dan juga para PNS diwajibkan pakai baju adat. Nah, seru banget lihatnya ya. Dan yang paling dianggap kontroversial, beliau membangun ratusan patung tokoh pewayangan, kayak Semar, Bima, dan lain sebagainya. Bagi beliau nih Sobat Jiwa, patung itu sebenarnya bukan untuk disembah ya, tapi sebagai pengingat tentang nilai kebaikan, kebijaksanaan, dan juga sopan santun dari warisan leluhur Nusantara. Tapi Sobat Jiwa, niat baik untuk menghidupkan lagi budaya lama Nusantara itu nggak berjalan mulus gitu aja. Di Indonesia, langkah perubahan kayak gini tuh sering banget dicap negatif duluan. Ada yang bilang syirik lah, ada yang bilang musyrik lah, haram lah, dan sebagainya. Dan benar aja kejadian ya, nggak butuh waktu lama, itu protes mulai berdatangan. Dari mana? Dari ormas Islam dan kelompok keagamaan Islam. Buat mereka itu, patung-patung itu dianggap sebagai sesuatu yang klinik, mistis, dan bisa menjerumuskan orang ke dalam syirik. Karena dianggap nggak sesuai dengan ajaran agama. Kira-kira kenapa ya Sobat Jiwa? Hal yang berhubungan dengan tradisi leluhur malah suka langsung dianggapnya itu negatif. Tanpa mempelajari lebih dulu makna atau esensi yang ada di dalamnya. Dan konflik ini nggak cuma menjadi perdebatan di media aja, tapi sampai berujung ke aksi nyata yang merusak. Nah, padahal kalau di ajaran Islam sendiri, nggak boleh ya kita gampang merusak atau misalnya melakukan sesuatu yang sifatnya merugikan orang lain. Benar nggak sih? Beberapa patung pewayangan itu akhirnya dirusak dan dibakar oleh massa. Nah, ini jadi momen perjuangannya Kang Deddy dalam membangkitkan kearifan budaya Nusantara. Di mana beliau harus berdiri di tengah benturan antara kelompok yang mengatasnamakan agama dan perjuangan untuk melestarikan budaya yang beliau cintai. Tapi melihat dari perjuangannya ya Sobat Jiwa, kita pasti banyak bertanya-tanya juga. Dari mana sih datangnya pemikiran si KDM ini yang out of the box itu? Kenapa seorang Kang Deddy Mulyadi bisa seberani dan juga seteguh itu mempertahankan spiritualitas Nusantara? Ternyata jawabannya ada di perjalanan hidup beliau yang luar biasa, Sobat Jiwa. Seru kan? Nah, kita akan intip gimana sih perjalanan beliau sampai bisa menjadi seperti yang sekarang ini. Sobat Jiwa, banyak orang yang mengira kalau sosok KDM itu muncul gitu aja dengan segala keunikannya. Padahal ya, beliau itu bukan politisi yang terjun ke dunia politik dengan cara instan. Jadi bukan politikus karbitan, ya kayak yang lain-lain itu ya. Proses perjalanan beliau itu panjang dan mulai benar-benar dari nol. Awalnya itu dulu aktif di organisasi kepemudaan. Nah, kemudian dia berhasil duduk di kursi DPRD pada saat usianya masih sangat muda, yaitu usia 28 tahun. Sampai akhirnya karir itu terus menanjak sampai dipercaya menjadi wakil bupati termuda di Indonesia. Kalau nggak salah umurnya sekitaran 32 waktu itu. Dan terakhir dia memimpin Purwakarta sebagai bupati dan itu mendapatkan kesempatan selama 2 periode. Setelah itu KDM masuk menjadi anggota DPR RI. Nah, pengalaman panjang itulah Sobat Jiwa yang membuat beliau sangat paham dengan realitas kehidupan masyarakat kecil. Karena benar-benar berjenjang dari awal. Jadi dia benar-benar bisa melihat kehidupan yang terjadi di lapangan. Di sela-sela kehidupannya di dunia politik,
ada satu sisi dari Kang Deddy ini yang selalu dia pegang, dan itu merupakan prinsip, yaitu kedekatannya yang sangat intim dengan alam dan juga spiritualitas Nusantara. Kedekatan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat ya, tapi tumbuh subur dari pemahamannya yang paham betul tentang filosofi tanah kelahirannya, yaitu tanah Sunda. Buat Kang Deddy Sobat Jiwa, spiritualitas itu maknanya dalam banget. Spiritualitas itu nggak cuman soal ibadah atau soal pakaian aja yang menjadi simbol dari satu agama misal. Tapi benar-benar tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa menjaga harmoni dan juga keseimbangan hidup, keseimbangan dengan Sang Maha Pencipta, keseimbangan atau hubungan baik dengan sesama manusia, dan juga gimana kita bisa merawat alam semesta yang sudah memberikan kehidupan selama ini. Dan itu merupakan praktek atau wujud nyata dari istilah-istilah yang sering banget kita dengar. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Kalau misalnya di Bali kita nyebutnya Trihita Karana. Dari kedalaman spiritual itulah lahir sebuah tujuan mulia yang sangat jelas untuk masa depan Nusantara. Kalau boleh jujur, Kang Deddy saat ini sebenarnya gelisah melihat kondisi bangsa kita yang sekarang, Sobat Jiwa. Yang saat ini lagi dilanda krisis identitas. Kita sering banget kan ngerasa minder sama budaya sendiri, tapi malah bangga ketika kita bisa meniru budaya dari luar. Nah, KDM ingin banget memperbaiki krisis identitas ini. Visinya untuk Indonesia itu Sobat Jiwa sangat indah sebenarnya. Beliau ingin melihat Indonesia tumbuh menjadi negara yang maju, modern, dan menguasai teknologi, tapi di saat yang sama, mental dan jiwa masyarakatnya itu tetap bisa berdiri kokoh di atas fondasi kebudayaan asli Nusantara. Maju tanpa harus kehilangan jati diri. Nah, itu intinya. Terus bagaimana Sobat Jiwa Kang Deddy ini bisa mewujudkan visinya? Nah, ini yang menarik kita bahas juga ya. Cinta Kang Deddy sama Nusantara ini bukan cuma soal janji manis atau cuma buat bahan naik pamor pada saat kampanye aja. Tapi beliau membuktikan lewat aksi nyata dan juga aturan-aturan yang dibuat dengan sangat berani di lapangan. Salah satu buktinya bisa kita lihat ya saat beliau sudah menata Purwakarta saat ini. Menghidupkan kembali sistem gotong royong, kemudian menata ruang kota berdasarkan nilai leluhur Sunda. Dan hasilnya Purwakarta kita bisa lihat seperti kayak sekarang. Bisa berubah menjadi kota yang asri, hijau, dan banyak spot-spot air mancur yang ada di kota itu. Dan punya nilai seni yang tinggi. Kotanya modern, tapi suasananya masih kental dengan nuansa alam yang tenang. Dan nggak cuma dari sisi penataan kota aja Sobat Jiwa, KDM juga fokus ke aspek pendidikan lewat program yang namanya Atikan Purwakarta, alias pendidikan berkarakter. Kang Deddy ngerasa kalau kurikulum sekolah zaman sekarang itu terlalu kaku, sampai bikin anak-anak stres karena hanya belajar tentang teori di kelas. Dan itu yang sering terjadi sampai sekarang kan. Nah, makanya beliau buat satu aturan baru untuk membebaskan anak-anak dari cara lama itu. Yang dilakukan apa? Anak-anak diajak untuk keluar kelas. Nah, kemudian di luar kelas itulah mereka belajar. Mereka dekat dengan alam dan budaya mereka sendiri. Nah, misalnya contoh ya, anak laki-laki itu diajarkan cara bertani, bercocok tanam, beternak, sampai mengolah bahan. Nah, jadi dia punya skill di situ. Sementara untuk anak perempuan, diajarkan keterampilan hidup tradisional, kayak menenun, masak makanan khas daerah, dan mengelola semua urusan rumah tangga. Jadi Sobat Jiwa, sejak dari kecil itu, anak dapat pendidikan dan mereka sudah punya bekal keterampilan hidup yang nyata, bukan yang cuma teori aja. Seperti kayak misalnya anak yang sekolah sekarang kita lihat kan, banyak kan semuanya hanya tentang teori dan akademis aja, tapi tidak memiliki skill apa-apa. Nah, buat Sobat Jiwa yang mungkin sampai detik ini masih di bawah kepemimpinannya Kang Deddy, pasti masih ngalamin kan? Aturan masuk sekolah jam 6 pagi. Dan itu sempat menjadi pro dan kontra juga, ya nggak? Tapi setelah kita lihat lagi nih, filosofinya dari kebijakan itu dalam banget Sobat Jiwa. Kang Deddy menerapkan aturan itu bukan untuk menyiksa siswa, tapi untuk melatih anak-anak itu bisa menjadi orang yang lebih disiplin dan bisa menyambut energi baik yang ada di pagi hari. Nah, ini kan selaras banget kan ya dengan ritme hidup para leluhur Nusantara zaman dulu yang selalu bangun dan bergerak sebelum matahari terbit demi menjaga harmoni dengan alam semesta. Semua kebijakan ini menunjukkan kalau beliau itu ingin mencetak generasi masa depan yang pintar, tapi juga mengenal dan memaknai budayanya sendiri. Itu sebenarnya tujuannya. Beliau itu ingin anak muda kita itu bangga jadi orang Nusantara. Nah Sobat Jiwa, dengan segala pro dan kontranya, kenapa ya Kang Deddy ini masih dicintai oleh rakyatnya? Sobat Jiwa, kalau misalnya kita melihat banyaknya kontroversi yang dihadapi Kang Deddy, kita mungkin heran ya. Kok bisa? Seorang pemimpin yang sering dikritik keras,
karyanya dihancurkan, kebijakannya ditentang, tapi di saat yang sama malah masih dicintai sama masyarakatnya? Jawabannya sederhana, karena beliau memimpin dengan hati dan tindakan yang nyata. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya, tindakan nyata, bukan yang sekedar omong teori atau omon-omon. Kalau misalnya kita lihat lagi ya, bagi rakyat kecil itu sebenarnya mereka nggak mungkin akan musingin perdebatan politik. Yang mereka tahu dan yang mereka rasakan itu adalah kehadiran nyata dari seorang pemimpin di saat mereka mengalami kesulitan. Itu yang paling penting. Seorang pemimpin kalau misalnya bisanya cuma koar-koar, tapi nggak punya inovasi atau ide yang berbeda, itu sebenarnya bukan pemimpin, itu pengikut. Dan satu lagi, pemimpin itu selalu orang yang tahu medan dan tahu apa situasi yang terjadi di lapangan. Nah, Kang Deddy itu adalah tipe pemimpin yang nggak ragu untuk belusukan sampai ke pelosok desa Sobat Jiwa. Bahkan dia sering melakukan belusukan itu malah yang lebih unik itu ya, tengah malam saat orang lagi tertidur pulas. Nah, ketika beliau melihat rumah warga, ada warga miskin misalnya rumahnya hampir roboh, nah itu beliau langsung turun tangan untuk memperbaiki rumah itu. Atau misalnya saat ketemu orang terlantar dan juga anak jalanan pinggir jalan. Itu yang dia lakukan adalah suka langsung peluk anaknya, kemudian kasih kehidupan yang layak untuk orang itu. Dan yang lucu nih ya, kadang-kadang suka kasih siraman rohani yang menyentuh hati. Sampai itu jadi berbekas untuk orang yang alaminya. Bahkan kalau misalnya ada konflik antar warga, beliau langsung sering menyelesaikan itu di lapangan secara keluargaan. Gak perlu lewat jalur birokrasi yang rumit, yang kaku, yang bikin orang tuh malah jadi tambah pusing. Disitulah berasanya adanya kehadiran pemimpin yang sebenarnya. Rakyat merasa bisa didengar, dilindungi, dan juga dimanusiakan. Dan semua perjalanan hidup dan juga gaya kepemimpinannya ini adalah sebuah pelajaran spiritual yang sangat besar dan juga mendalam yang bisa kita ambil hikmahnya. Yaitu tentang ketulusan dan keberanian untuk berdiri di atas prinsip. Kang Deddy mengajarkan kepada kita semua Sobat Jiwa bahwa spiritualitas sejati itu bukan cuma soal teori yang diucapkan di khotbah-khotbah atau didebatkan di kolom komentar. Pemimpin yang spiritual itu adalah mereka yang mampu menerjemahkan nilai ketuhanan yang agung menjadi sebuah aksi kemanusiaan yang nyata. Beliau membuktikan kalau spiritualitas sejati itu nggak memecah belah, nggak menghakimi, tapi melainkan merangkul, mengasihi, dan juga merawat kehidupan. Ini jadi pembelajaran untuk kita semua Sobat Jiwa, bahwa spiritual berarti menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, gimana menurut kamu semua Sobat Jiwa? Apa makna dari semua ini untuk masa depan bangsa kita, yaitu Indonesia? Di tengah kondisi Indonesia yang saat ini, apakah sosok seperti beliau memang kita butuhkan? Coba kasih komen di kolom komentar di bawah. Sobat Jiwa, kita harus jujur melihat kenyataan hari ini ya. Indonesia sekarang lagi berada di persimpangan jalan yang sangat-sangat krusial. Satu sisi, kita dipengaruhi oleh arus modernisasi global yang bikin generasi muda kehilangan arah dan juga lupa dengan jati dirinya. Dan di sisi lain, kita juga terjebak dengan orang yang beragama secara fanatik yang sering menghakimi sesama saudaranya sendiri. Nah, di tengah situasi ini, kita butuh lebih dari sekedar pemimpin yang pintar. Indonesia saat ini sedang krisis identitas, dan kita butuh sosok yang bisa menyembuhkan jiwa bangsa yang sedang sakit. Kita butuh pemimpin yang punya keberanian ekstra, mampu membangun manusia, membangkitkan kembali jiwa, mental, dan juga kejayaan spiritual Nusantara yang sudah lama terlupakan. Kita butuh sosok yang gak minder dengan budayanya sendiri, tapi malah bangga dengan tanah airnya, dan gak ragu untuk pasang badan untuk menjaga dan melestarikan warisan luhur dari para leluhur yang terdahulu. Jujur, kehadiran pemimpin seperti KDM, Bu Sari Chowanda, dan saya yakin ya, masih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang lain yang memberikan harapan bagi saya kalau Indonesia itu beneran bisa bangkit lagi. So, kita doakan ya Sobat Jiwa ya, mereka-mereka yang selalu berjuang dengan hati dan juga jiwa dan juga ketulusan ini bisa selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga integritas untuk memimpin bangsa ini menjadi lebih maju lagi. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Dan share video-video dari Langkah Jiwa ke orang-orang yang kamu sayangi. Supaya kita bisa sama-sama terus melangkah dan juga bertumbuh menjadi versi yang lebih baik dari diri kita masing-masing. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.